Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang di kebun kelengkengnya Pak Wiji ya, di daerah Kerten, Secang, Magelang. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Apa sih visi misi beliau nanam kelengkeng ini? Langsung saja kita tanya beliau ya. Pagi Pak Wiji. Pagi Mas. Ya, apa sih maksud dan tujuan Bapak nanam kelengkeng ini? Ya, ini untuk teman-teman, maksud tujuan saya nanam pohon kelengkeng adalah untuk investasi saya jangka panjang. Karena memang tanaman ini tidak bisa berbuah dalam waktu yang pendek, tapi butuh waktu kira-kira 3-5 tahun ke depan. Nah, alasan saya kenapa saya tanam ini karena untuk aset lah, untuk aset keluarga yang mana kita tidak mungkin selamanya akan bekerja terus. Dan karena saya berpikir senang di dunia tanaman, maka saya pilih tanaman kelengkeng itu untuk aset saya 5 tahun ke depan. Karena setelah saya pelajari dan saya lihat orang yang sudah sukses di bidang ini kok bagus untuk saya tiru, makanya tiru, yang mana hasilnya bisa kita nikmati untuk keluarga kita di masa depan, bahkan untuk usia tua kita. Itu alasan saya kenapa saya berinisiatif untuk bikin aset tanaman kelengkeng yang pendengar lihat saat ini. Itu Mas Budi. Oke. Nah, kita akan tanya-tanya bibitnya jenis apa, terus modal untuk usaha ini kira-kira berapa? Bisa diceritain Pak Wiji ini. Oke. Bibitnya, Ya. contohnya yang belakang ini, Nah, bibitnya apa? ini bibit namanya, jenisnya kita beri nama kelengkeng madu super. Nah, ini bibit yang saya tanam ini dulu ukuran terkecil. Ini usia 2 tahun, usia 2 tahun. Jadi nanti ini bisa berbuah kira-kira 1 tahun lagi. Karena dari bibit yang kecil. Nah, modal yang dibutuhkan bervariasi, tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin segera panen, kita bisa tanam yang mungkin bibit yang 1 tahun bisa panen. Ada 2 tahun panen, ada ya saya ini ambil yang terkecil dari 3 tahun panen. Dan ini baru usia 2 tahun, insya Allah 1 tahun lagi ini sudah berbuah. Itu masih bisa. Jadi modal tergantung keinginan kita. Terus harga bervariasi. Kalau yang seperti saya tanam ini dulu harganya satu pohon 350.000. Ada yang harganya 500.000, ada yang harganya 600.000, bahkan kalau yang tercepat harganya kisaran 2 juta per pohon ada. Nah, makanya tergantung dari ya keinginan kita dan kemampuan kita. Ini jenis dan berapa kira-kira modal per pohon yang kita siapkan. Terus jarak tanam antar pohon rata-rata 3-4 meter jarak tanamnya. Kalau kita pengen ini sebagai tempat produksi. Tapi kalau mungkin mau dibuat untuk lebih jalannya lebih panjang juga boleh. Makanya tergantung keinginan kita untuk apa. Nah, kalau saya pribadi ini untuk usaha. Jadi jarak saya tidak terlalu panjang, ya rata-rata 3 meter sampai 3,5 meter antar pohonnya. Karena saya kepingin ini untuk produksi Mas Budi. Ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, tadi kita udah bincang-bincang ya dengan Pak Wiji. Kita akan lihat ya, ini kita coba shoot pohonnya. Oke. Nah, kalau yang ini usia berapa Pak Wiji? Ini sama 2 tahun Mas. Oh, 2 tahun 2 ya. tahun ya, seperti yang kita tahu, apapun itu kan ada ibaratnya tanaman atau pohon hewan kan ada yang juga tumbuhnya sempurna, ada yang tumbuhnya biasa dan tumbuhnya lebih bagus kan, ada ini wajar lah. Sama-sama 2 tahun, ini kecil, ini sudah besar. Sudah besar ya. Ya, sama umurnya 2 tahun. Nah, tentunya sama lah, makanya akhirnya untuk membuat tanaman ini bisa sejajar, ketika ada tanaman yang mungkin mati, langsung saya ganti dengan tanaman yang bisa sama, ya saya cari yang besar. Tanaman ini usianya saya tanam belum ada 1 tahun ini. 1 tahun ya. Cuman bibitnya sudah bibit yang besar. Besar. Ini 650. Ini harganya segera itu. Harapannya
jaraknya biar apa? Biar sama dengan yang sudah ada. Ini nggak terlalu rapat ya Pak ya? Ya itu. Soalnya ini kan kecil aja sudah daunnya mau bertemu kan itu. Oke, saya sampaikan karena memang ini untuk produksi dan nanti ada teknis untuk pruning. Jadi ini ketika nanti sudah berbuah, kita potong lagi, akhirnya jalannya ya segini terus. Oh. Jadi selama ini yang kita tahu tanaman kan dibiarkan tumbuh dengan lebat. Ya. Akhirnya apa? Ya memang rimbun bagus. Rimbun. Nah ini teknologi sekarang kita dengan teknologi sistem pruning atau sistem bonsai lah bahasanya. Bonsai. Maka sampai kapanpun jalannya jangan segini terus, karena begitu panen kita potong dahannya agak ke dalam, nanti akan tumbuh lagi dahan baru. Terus seperti itu. Yeah. Makanya pohonnya besar pun tetap tidak akan tinggi, tidak akan rimbun gitulah. Karena kita urusannya untuk produksi buah. Itu. Oke, bisa ceritain Pak, ini pakai waktu penanaman pakai pupuk apa aja Pak? Oke. Lahannya itu. Ini sangat sederhana sekali. Pupuk kita pakai pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Paling nanti dipadu pupuk berimbang lah biasa lah. Pupuk berimbang seperti ya NPK apa yang ada di pasaran. Terus pupuk semprotnya juga cuman pupuk penganu saja untuk ulat aja yang murah. Jadi kita memang bikin dengan pupuk yang sangat sederhana dengan harga yang tidak usah yang mahal-mahal. Toh ini karena tanaman kelengkeng punya punya daya tahan tubuh yang kuat. Karena ini termasuk pohon tahunan. Jadi tidak seperti pohon-pohon musiman atau apa membutuhkan perawatan yang spesial. Ini cukup, yang penting untuk masa-masa pertumbuhan seperti ini air ya, karena kondisi tanah lebih bagus lembab. Maka ini yang saya lakukan ya saya harus sirami setiap hari selama ya. Proses pertumbuhan seperti ini. Itu aja, sederhana sekali, perawatannya sangat mudah ya. Ini juga pohonnya ya teman-teman, segini. Faktor-faktor apa sih yang membuat pohon kelengkeng ini mati atau enggak bisa tumbuh maksimal ya. Jadi sama seperti pohon-pohon lainnya bahwa setiap bibit punya tahan tubuh yang berbeda ya. Walaupun sama awalnya nanam, itu satu. Kedua, kondisi tanah ya. Kebetulan tanah saya ini tanahnya sangat-sangat keras kalau tidak ada air, jadi sulit sekali untuk beradaptasi bagi tanaman yang daya tahan tubuhnya tidak kuat. Itu yang saya tahu. Kalau di daerah yang memang daerahnya subur, rata-rata ya bagus, langsung tahun langsung bagus. Nah di sini karena tanahnya memang keras, tidak ada air ya, otomatis yang daya tahan tubuhnya kuat akan bertahan hidup, yang tidak ya tidak, akan mati. Nah ini makanya ketika ada yang mati langsung saya sulami dengan yang sudah besar, biar tidak ketinggalan dengan sudah saya tanam lebih dulu. Oke, berarti faktor tanah pengaruh, terus air ya. Jadi harus disiapin kolam ya Pak ya. Ya, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ada kolam ya. Ini kolamnya untuk ngecor air ya gitu. Kalau teman-teman ada sumber air yang bagus, bisa dibuat pralon ya Pak ya. Pralon. Ini pun nanti ke depan seperti itu. Ya. Nah, kebetulan sini airnya harus air pump ya. Berarti rumput juga disiangi ya, harus disiangi ya. Ini gini, sebenarnya ini tanaman yang saya tanam sebelum itu berbuah, di bawahnya bisa kita tanam apapun. Untuk tanaman-tanaman sebagai tumpang sari. Tumpang sari. Nah ini saya tanam kacang-kacangan. Ini sebetulnya kemarin semuanya saya tanam seperti ini. Jadi udah panen ya. Panen ini rencana kan mau saya ganti lagi tanaman yang lain. Nah, terus sedikit saya sampaikan, barangkali kan perlu ada sedikit gambaran hitung-hitungan hasil ya. Kelengkeng yang saya tanam ini, kalau nanti sesuai dengan programnya jadilah 5 tahun ke depan, itu saya katakan pohon ini sudah stabil buahnya. Rata-rata umur 5 tahun kelengkeng yang ini yang tumbuh itu kisaran 50-100 kilo per pohon. Itu yang sudah jadi.
Nah, sementara harga per kilo buah saat ini di kebun kisaran 40 sampai 50 ribu. Nah, bisa kita hitung saja lah, kalau satu pohon keluar 50 kilo, kalau kali 40 ribu, ya udah 2 juta lah satu pohon. Ini hitung-hitungan kalkulasi, Ya. Gambaran kasarnya seperti itu. Namanya tanaman bisa tanam. Nah, terus uniknya tanaman ini bisa berbuah tanpa musim, tergantung keinginan kita. Caranya gimana? Nah, caranya ya karena gini, tanaman kelengkeng jenis ini itu pembuahannya kan kita atur, kita sendiri yang ngatur pembuahannya. Kapan mau ini mau saya panenkan bulan ini misalnya, berarti harus saya pupuk bulan apa. Jadi itu ada teknisnya. Maka kami dari tim Kelengkeng Madu Super membantu ke semua mitra bagaimana caranya si mitra yang menanam pohon ini juga bisa memiliki atau bisa berhasil seperti yang disampaikan sebelumnya. Maka program ini kita buat dengan program kemitraan. Artinya biar apa, kita bisa saling memberikan informasi, bahkan kami memberikan ada semacam garansi bibit. Iya. Garansi bibit 1 tahun, ya, pendampingan sampai panen pun kita kasih artinya solusi lah, misalnya nggak bisa buang kita beli lagi buah. Itu yang kami lakukan untuk teman-teman yang mungkin bisa memanfaatkan lahan yang ada. Iya. Itu biasanya. Oke teman-teman, jadi itu adalah wawancara kita sama Pak Wiji ya, praktisi. Dan ini adalah project ya, project sekitar 5 tahun ke depan dengan kalkulasi yang sudah tepat. Memang komoditi kelengkeng luar biasa ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat harga per kilo sampai 50.000. Dan kita tahu bahwa harga buah itu cenderung stabil. Nah, ya. Jadi buat teman-teman yang suka nanam, kita sarankan yang mulai lahannya ditanam buah-buahan juga. Karena hasilnya itu lebih stabil dibanding komoditas yang lain. Seperti itu. Dan hari ini saya datang ini untuk menjadi inspirasi bagi saya ya. Karena memang saya punya impian di tahun 2024 saya harus punya kebun juga ya di kawasan Magelang. Jadi kita bisa tanam kelengkeng juga. Oke, ada closing statement Pak Wiji sebelum ditutup. Oke, jadi teman-teman apa yang saya sampaikan kan dari inspirasi teman-teman para pemuda lah. Karena sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, bahkan untuk masyarakat kita bisa kita lakukan. Salah satunya kita punya tanah, punya lahan yang luas, kenapa nggak kita manfaatkan? Tapi dalam arti walaupun punya sedikit lahan saja, mari kita manfaatkan, karena toh kita bisa memanfaatkan itu makanya saya belajar untuk ada di lahan, dapat tahu menjadi teman-teman para anak muda lah khususnya. Toh tanaman yang kita tanam juga punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Itu yang kepingin saya sampaikan. Terus memang di sini saya baru sendirian nanam. Ya. Saya kepingin memberikan bukti bahwa bertani itu juga ada hasilnya. Betul. Tinggal kita bertani seperti apa yang kita lakukan. Karena kita mungkin saya masih seperti anak muda, jiwanya ya saya tanam sesuatu yang secara hitung-hitungan masuk. Terus kita bisa bisa bergening dengan kondisi pasar. Nah, kita harus bisa seperti itu, jadi tidak asal nanam sedikit tapi kualitas. Itu yang kita sampaikan ya, seperti halnya orang-orang yang punya lahan luas lah, dia bisa nanam. Tapi kalau yang tidak punya luas kan mungkin nggak bisa nanam seperti yang dengan kayak gini. Harapannya walaupun lahan kita sempit sedikit, bahkan mungkin cuma di depan rumah lah, bisa kita tanam kelengkeng ini. Kenapa? Satu pohon bisa menghasilkan. Itu istilahnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, thank you teman-teman. Tetap semangat ya. Dan terima kasih Pak Wiji dan Masti. Semoga harapan dan cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih teman-teman. Yuk, jangan lupa like and subscribe Rudy Family. Dari Magelang, Jawa Tengah, kami melaporkan. Terima kasih.